Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Siswanto, calon guru penggerak dari Kabupaten Klaten. Pada video kali ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi untuk tugas aksi nyata modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Untuk video kali ini saya tidak hanya sendiri, namun saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Pak Abdul Basit, yang nantinya kita akan melaksanakan pra-observasi. Kegiatan ini dilaksanakan agar ketika nanti Pak Abdul Basit di kelas lebih siap dan lebih maksimal dalam apa yang sudah direncanakan ini. Itu ya Pak Basit? Ya, Pak. Bisa kita mulai? Ya, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Basit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ari. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi juga, Pak Ari. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat, Pak Ari. Baik, Pak. Di sini kita akan membicarakan rencana supervisi kita ya, Pak, observasi kita untuk pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam yang nanti akan Bapak laksanakan. Saya mau tanya, Pak, di sini ada beberapa pertanyaan, Pak. Supervisi nanti rencananya akan dilaksanakan di kelas berapa ya, Pak? Supervisi akan dilaksanakan di kelas 10C, Pak Ari. Oke, 10C ya, Pak. Kelas 10. Kalau untuk Waktunya jam 11 sampai jam 14. Jam 11 sampai jam 14 itu harinya? Hari Jumat, Pak. Hari Jumat ya, Pak. Harinya hari Jumat, jamnya jam 11 sampai jam 14. Berarti ini jam ke-6, 7 dan 8. Oke, Pak. Kemudian Bapak, apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai, Pak, dalam kegiatan nanti proses pembelajaran? Tujuan pembelajaran yang akan dicapai, peserta didik dapat menganalisis makna dari Syu'abul Iman atau cabang-cabang iman, pengertian, dalil, macam, dan manfaatnya, Pak. Oke, wah, materinya sangat menarik, Pak, tentang keimanan. Oke, agama ya, Pak. Kemudian tadi Syu'abul Iman ya, cabang-cabang iman. Oke. Lantas Bapak, metode pembelajaran apa yang akan dipakai Bapak dalam pembelajaran besok itu? Metode pembelajaran yang saya pakai cooperative learning dengan tipe 3T, Pak Ari. Oh, cooperative learning ya. Dengan tipe 3T. Yeah. Think, tag, sama read ya. Oh gitu. Jadi Bapak besok menggunakan model cooperative learning, Ya. tipenya think, tag, read ya. Think itu berdiskusi, ya, bertukar pendapat, ya, ide-idenya. Ya, kemudian talk itu berdiskusi juga. Ya, kemudian terakhir write itu menyajikan ya, menulis ya. Iya benar. Dari bahasanya kan think, talk, write ya. Oke, Pak. Baik, Pak. Bapak besok menggunakan metode itu. Kemudian Bapak, strategi apa yang akan digunakan atau yang Bapak persiapkan untuk pembelajaran besok? Strateginya itu strategi pembelajaran berdiferensiasi, Pak Ari. Ya, berdiferensiasi. Ya, ini berdiferensiasi konten dan proses. Maksudnya ini konten ini kita menyiapkan beberapa video yang berkaitan dengan materi yang akan kita sampaikan ke peserta didik. Terus proses itu kita membentuk suatu diskusi kelompok. Oh, betul. Jadi untuk strategi pembelajarannya Pak Basit telah menyiapkan beberapa strategi. Salah satunya diantaranya strategi berdiferensiasi. Strategi berdiferensiasi sendiri itu ada 3, Pak. Ada proses, konten, dan produk. Jadi yang dipakai Pak Basit 2 ya. Konten sama proses. Konten nanti Bapak menyiapkan beberapa video, kemudian prosesnya diskusi kelompok ya, Pak. Oke, Pak. Baik. Lantas ini, Pak, tentang penilaiannya, Pak. Bagaimana, Pak, penilaiannya besok itu? Penilaiannya ada 2, Pak Ari. Iya. Penilaian sikap dan pengetahuan asesmen formatif. Oh gitu. Berkaitan dengan sikap itu kita mengamati atau mengobservasi peserta didik selama terjadinya proses pembelajaran. Terus yang kedua, pengetahuan asesmen formatif itu kita berikan soal ulangan kepada peserta didik untuk menjawab. Ya. Oh, jadi untuk teknik penilaiannya Bapak akan sikap konsennya ya, Pak, arah yang dikembangkan sikap ya, Pak, dan juga memberikan soal ya. Baik, Pak Basit, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Di sini kan saya ingin tahu arah dari kegiatan pembelajaran Pak Basit besok.
karena yang akan saya amati dan pantau juga berkaitan dengan hal tersebut. Semoga nanti Pak Basit dapat melaksanakan pembelajaran secara maksimal sesuai dengan yang Bapak rencanakan, baik itu mulai tujuan pembelajarannya, baik itu metode pembelajarannya, kemudian strateginya, arah pengembangannya, dan tidak lain adalah teknik penilaiannya. Semuanya itu ada karena itu bagian dari rubrik dari observasi kali ini. Mungkin begitu Pak Basit. Terima kasih untuk waktunya. Nanti bisa kita lanjutkan besok, ketemu di observasi kemudian pasca observasi. Begitu Pak Basit. Ya, Pak. Terima kasih waktunya ya Pak. Ya, sama-sama Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Gimana kabar kalian semua untuk hari ini? Sebelum pembelajaran kita mulai, ya, silahkan cek kerapian dan kebersihan kalian masing-masing. Bersihan lingkungan sekitar, meja depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Kalau ada sampahnya, silahkan dibuang ke tempat sampah. Dan bagi laki-laki, bajunya yang belum dimasukkan, silahkan dimasukkan terlebih dahulu. Dirapikan. Kalau sudah, saya absen dulu. Siapa yang hari ini tidak masuk? Kelas 10 J. Aditya ada? Alia? Ahmad? Zulfi? Nah, Mihir ya? Alhamdulillah. Oke, pada kali ini sebelum kita menginjak atau belajar di bab 2, saya mau mengulang materi yang pernah saya sampaikan minggu yang lalu. Apa itu materinya minggu lalu? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Apa itu berlomba-lomba dalam kebaikan dalam bahasa Arabnya? Fasabiqul khairat. Ya, kalau sudah kalian paham tentang bab fasabiqul khairat, apa yang kalian lakukan? Kalau sudah paham ilmunya, apa yang akan kalian kerjakan? Mengaplikasikan atau mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Sekarang kita akan belajar tentang, silakan dibuka bukunya, bab 2, yaitu Su'abul Iman, ya. Tujuan dari pembelajaran di bab 2 ini bagi kalian, diharapkan nanti kalian itu bisa paham, bisa menganalisis berkaitan dengan apa itu iman, dalilnya, pengertiannya, sampai dengan manfaatnya. Ya. Itu yang perlu kalian pahami dulu sebelum nanti kita belajar ke lebih dalam. Yang lebih dalam. Paham anak-anak ya? Jadi setelah pembelajaran ini nanti bekasnya ya, bekasnya kalian tuh paham berkaitan dengan apa itu iman, pengertian iman, dalilnya sampai dengan manfaatnya. Oke. Nah, Pak Guru di sini akan menggunakan metode pembelajaran yang pertama think, yang kedua tat, yang ketiga right, ya. Jadinya nanti ada kalian menyimak apa yang sudah Pak Guru tampilkan dalam video berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Setelah kalian nanti menyimak, kalian akan menganalisis secara berkelompok, ya. Berdiskusi secara berkelompok. Yang ketiga, setelah nanti kalian berdiskusi secara kelompok, itu nanti dari hasil diskusi materi yang kalian pelajari nanti, kalian akan presentasi. Paham sampai sini ya? Bisa kita mulai ya?
Saya tampilkan materinya melalui video. Silahkan dilihat. Terdapat 77 cabang keimanan. Yang paling rendah itu menyingkirkan apa? Gangguan yang ada di tengah jalan atau sifat malu. Dalil naklis abul iman. Di buku sudah ada ya, tapi di sini lebih ringkas. Nah ini hadisnya yang diriwayatkan oleh Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ada 77 lebih cabangnya. Yang paling utama adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan yang paling kurang adalah atau yang rendah ya adalah menyingkirkan apa yang menghalangi orang di jalan, dan malu itu adalah satu dari bagian cabang ini. Kalian sudah menyimak materi yang tadi disampaikan lewat video ya. Sekarang tugas kalian membagi 6 kelompok. 6 kelompok. Silahkan berhitung juga nggak apa-apa, berhitung aja ya. Yang di depan posisi ya. Saya mulai dari sini. 2. Silakan berkumpul sesuai kelompok masing-masing. Silakan memilih di antara 3 video itu. Kalian cermati, kalian analisis, dan kalian tuangkan di dalam kertas ini ya nanti ya. Sampai sini. Nah, setelah nanti selesai, nanti perwakilan dari setiap kelompok untuk mempresentasikan di depan. Dan kelompok yang lain nanti diharapkan bisa menanggapi atau bertanya. Kan sampai sini ya anak-anak ya. Oke, kita bagikan dulu kertasnya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4.
silakan dibuka grupnya kelas, kalian lihat dulu, kalian cermati. Oke, silakan. Semuanya mau berdiskusi, analisis melihat video yang sudah saya share di grup. Sebelum nanti masing-masing kelompok untuk mempresentasikan di depan, kita SBB terlebih dahulu, oke? Silakan berdiri semua. Nanti kalau Bapak bilang kelas 10C, kalian jawab yes, yakin, besok, sukses, Allahu Akbar. Bilang 3 kali ya. Gitu ya. Kelas 10C. Yes, yakin, besok, sukses, Allahu Akbar. Kelas 10C. Yes, yakin, besok, sukses, Allahu Akbar. Kelas 10C. Yes, yakin, besok, sukses, Allahu Akbar. Untuk selanjutnya, silakan untuk presentasi ke depan. Langsung saya tunjuk kelompok 2. Kelompok 2 silakan maju perwakilan. Nih, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Syi'abul Iman. Sebelum kita mulai ke materi, lebih baik kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Novelia Trinati, saya absen 25 dan teman-teman saya Saskia Anjani absen 29.
cabang iman yang berkaitan dengan lisan ya. Yaitu satu, mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, dua, mengucapkan syahadat, tiga, membaca Al-Quran, empat, berzikir atau mengucapkan asma Allah Subhanahu wa taala, lima, berdoa, enam, amal ma'ruf, Kita beri plus ya untuk pertanyaan. Sudah? Ada yang bertanya lagi? Kita cukup. Silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok selanjutnya. Kelompok 7 kan? Kelompok 7. Silakan. Baik, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu, saya Rina Dinda Wardani. Saya Azhara Kitara Haja. Baik, sekarang kita akan membacakan hasil diskusi kami tentang Yabu Iman. Yang pertama adalah definisi iman yang akan dibacakan oleh Azhara. Definisi iman. Iman berasal dari bahasa Arab yakni kata dasar amana yu'minu imanan, yang berarti beriman atau percaya. Adapun definisi iman menurut bahasa berarti kepercayaan, keyakinan, ketetapan atau kesungguhan hati. 6. Baik materinya dan materi selanjutnya adalah cabang iman, niat, akidah dan hati. Adalah pengelompokan cabang-cabang iman yang termasuk dalam kelompok niat, akidah dan hati terdiri dari 30. Lalu cabang iman Islam, implementasi iman akan termanifestasikan dalam hal-hal yang konkret dari tanah ikrar, run, bil lisan yang terdiri dari 7 cabang keimanan. Selanjutnya adalah cabang iman perbuatan dan anggota badan. Para ulama telah memilah sebanyak 40 cabang dan dimensi perbuatan yang mencerminkan konkretnya keimanan seseorang. Baik, sekian presentasi kami. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Silakan kelompok lain ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Natalia Putranti, saya dari kelompok 2. Saya ingin memberi saran untuk Alia. Kalau presentasi itu salahnya tolong dijelasin lagi dari belakang sini, nggak kedengeran soalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang dengar benar? Ya, mau tanya? Ya. Silakan. Oke, baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahimul Selamatkan dari kelompok 8. Ingin bertanya terkait dengan manfaat dari syu'abul iman. Terima kasih. Jadi iman dan manfaat syu'abul iman yaitu yang pertama, iman menggunakan sifat kepercayaan manusia terhadap makhluk. Yang kedua, iman mencegah penyakit jasmani dan rohani. Ketiga, iman mendatangkan keberkahan. Keempat, iman menumbuhkan sikap ikhlas. 5. Iman mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan berkualitas. 6. Iman akan membuat seseorang ini memiliki jiwa tenang. Dan 7. Iman menanamkan sikap tidak takut menghadapi kematian. Baik, terima kasih atas jawabannya. Oke, kita beri plus untuk yang bertanya dan jawab. Oke, cukup ya. Untuk kelompok selanjutnya silakan. Saya ucapkan terima kasih atas kritik dan sarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok selanjutnya.
selanjutnya ini Bapak akan mengirim soal lewat grup kelas lagi ya. Kita memanfaatkan digital ya. Silakan soal itu dikerjakan ya. Dikerjakan, saya kasih waktu. Ya, silakan soal itu dikerjakan, saya kasih waktu 25 menit. Mengerjakan soal PPB 25 menit. Sejak sekarang. Silakan, HP-nya dibuka semuanya. Pak, mau tanya ini per individu atau Per individu. Itu per individu. Semuanya wajib mengerjakan. Itu per individu. Sudah selesai semua? Sudah, oke. Satu anak ini nanti kasih untuk maju ke depan. Jadinya untuk evaluasi seberapa paham kalian atau tahu tentang materi yang hari tadi ya, hari ini tadi sudah kita apa? Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amar Karisam, nomor absen 17. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Abbas tentang yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan makna Syu'abul Iman. Syu'abul Iman adalah amalan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh umat Islam yang mengaku beriman. Syu'abul Iman juga dikenal sebagai cabang iman dan jumlahnya ada 77. Jika semua cabang iman dijalankan dengan sempurna, maka imannya juga akan sempurna. Sebaliknya, jika ada yang ditinggalkan, maka kesempurnaan imannya akan berkurang. Pertanyaan yang kedua, mengapa dalam Islam mengajarkan makna Syu'abul Iman? Dalam Islam, Syu'abul Iman diajarkan untuk meningkatkan keimanan umat Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian jawaban dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri terus. Setelahnya tadi saya lihat ya jawaban yang ada dari kalian ya. Itu rata-rata hampir 100% kalian memahami materi berkaitan dengan
iman dan cabang sektornya. Oke ya. Terus selanjutnya bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang, bahagia, capek kalian? Campur aduk berarti ya? Senang, bahagia, capek. Sama berarti Pak. Tapi tetap semangat? Tetap semangat? Apalagi yang kita bahas hari ini tadi berkaitan dengan keimanan. Saya mau bertanya pada salah satu. Apa yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini tadi? Silakan maju ke depan. Apa yang kalian dapat pembelajaran hari ini tadi? Silakan salah satu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Royman Kauskawan dan absen 20. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan tentang apa materi yang sudah didapat dan dipetik dari pembelajaran kali ini. Saya mendapat materi yang sangat penting sekali karena berkaitan dengan keimanan, syu'abul iman, di mana dengan materi tersebut kita dapat meningkatkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga materi tersebut mengajarkan tentang keimanan, di mana keimanan tersebut sangat penting kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Luar biasa sekali ya. Kita beri terus. Sekian jawaban dari saya. Ada kesalahan saya dalam mengucap. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya Nak ya. Sebelum saya tutup ya. Ini penting sekali materi yang hari ini kita pelajari karena berkaitan dengan keimanan. Keimanan itu nanti yang akan membawa kebahagiaan kita tidak hanya di dunia tapi sampai di akhirat. Maka dari itu selagi kita masih diberi kehidupan oleh Allah, masih diberi suatu anugerah karunia sampai hari ini, usaha kita untuk senantiasa menjaga keimanan kita kepada Allah. Jangan sekali-kali kita mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, atau mati dalam keadaan suhul khotimah. Cukup dari Bapak. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Basit hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat Pak Ari. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Pak Basit, ini saya mau menindaklanjuti kegiatan kita rangkaian supervisi akademik. Dulu ketika itu sudah pra ya, di gedung aula atas, kemudian saya melanjutkan kegiatan observasi supervisi di kelas 10C, ya 10C ya Pak. Nah ini saya mau ngobrol banyak dengan Bapak, khususnya terkait dengan supervisi akademik. Tapi sebelum saya memberikan catatan tentang supervisi akademik yang kemarin kita laksanakan Bapak, saya mau menanyakan beberapa pertanyaan Bapak. Yang pertama, bagaimana perasaan Pak Basit ya setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin itu? Perasaannya ya senang dan bahagia Pak. Senangnya? Senangnya materi bisa tersampaikan pada anak-anak. Ya, alhamdulillah. Jadi kegiatan pembelajaran tentunya materi sudah tersampaikan dengan baik ya Pak. Ya. Nah, lantas bagaimana perasaan Pak Basit
ketika pelaksanaan KPM kemarin ketika dihadiri atau ditunggu oleh supervisor, apakah ada perbedaan ketika dengan ngajar sendiri tidak ada supervisor gitu? Ya berbeda Pak. Iya, bedanya. Bedanya ya kita mungkin nanti dengan adanya supervisor nanti kan bisa bertambah pengetahuan, Oke. pengalaman. Ya, Terutama ini kan juga sebagai ajang silaturahim. ya Pak Basit ya, silaturahmi. Jadi sahabat menambah wawasan Ya, pengalaman. Jadi pengalaman. kita tukar pikiran Pikiran. saja, diskusi aja ya Pak. Ya. Gitu. Selanjutnya Pak Basit, bisa Bapak ceritakan sekilas saja terkait proses pembelajaran yang Bapak sudah laksanakan, bagaimana kemarin itu pelaksanaannya? Proses pembelajaran saya minggu lalu ya Pak Ali, Iya. itu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Oke. Itu berkaitan dengan konten dan proses Pak. Ya. Metodenya menggunakan metode TTW. Oke. Think sama Bright ya. Iya. Membaca, Iya. membaca, terus berdiskusi, Mhm. habis itu presentasi kelompok. Iya. Begitu. Jadi sekilas Bapak ya pembelajarannya sudah sesuai apa yang direncanakan menggunakan strategi diferensiasi, proses dan konten. Kemudian Pak Basit juga telah menerapkan TTW, Iya. Think, Talk, Write. Nah, kemudian Pak Basit untuk proses pembelajaran dengan metode TTW kemarin itu kira-kira menurut Pak Basit ya, nggak kira-kira ya, menurut Pak Basit apakah sudah terlaksana dengan baik? Sudah terlaksana walaupun masih banyak kekurangan dan hambatan. Wah iya, sudah terlaksana ya Pak. Jadi pembelajarannya Pak Basit, saya mengamati Pak Basit juga telah melaksanakan dengan TTW itu, Think, Talk, Write. Tapi Bapak Basit tadi sudah menyampaikan sudah terlaksana dengan baik meskipun Masih ada kekurangan kekurangan dan hambatan. Kemudian Pak Basit ini menarik ini Iya. terkait hambatan ya Pak. Apakah hambatan-hambatan yang Bapak alami itu bagaimana ya? Bisa nggak Bapak ceritakan hambatan-hambatan tadi itu? Oh ya, mungkin dalam pembelajaran metode TTW kemarin itu Ya. saya mengamati bahwa siswa itu mungkin belum terbiasa dengan metode tersebut. Ya. Jadinya mungkin ada anak yang memang kurang begitu menarik Ya. dengan metode TTW itu berdiskusi itu. Ya. Karena memang kita memaklumi Pak Ari, Mm-mm. setiap anak itu kan punya suatu kemampuan dan Iya. kekurangan masing-masing. Iya. Terus selanjutnya hambatannya itu waktu pembelajarannya yang masih terbatas. Masih terbatas. Iya. Waktunya itu masih terbatas. Jadi hambatannya ada dua ya Pak. Iya. Jadi anak belum terbiasa memakai metode ini baru pertama kali. Ya, kemudian yang kedua waktu memang terbatas. Nah, kemudian bagaimana Bapak mengelola waktu itu, mengelola waktunya biar tidak terbatas itu? Kan sangat terbatas ya. Bagaimana besok Bapak itu bisa melaksanakan lagi dengan TTW atau dengan model lain, tapi waktunya biar termanage dengan baik. Ya dari sejak awal kita harus mempunyai suatu perencanaan yang memang disesuaikan dengan kondisi waktu. Oh gitu ya. Sudah ditentukan. Ya, Gitu. Iya Pak. Jadi pertanyaan selanjutnya Bapak terkait hambatan dua tadi Pak. Yang pertama anak belum terbiasa menggunakan TTW, kemudian waktu juga terbatas. Menurut Bapak ya, mengapa hambatan-hambatan tersebut bisa terjadi Pak? Alasannya kenapa Pak bisa menghambat Pak? Ya, karena persiapannya kurang begitu matang dalam perencanaan pembelajaran. Oh berarti Pak Basit, menurut Pak Basit sendiri apa itu belum matang ya merencanaannya. Berarti nanti RPP-nya disiapkan dengan gitu. Baik Pak Basit, tadi Bapak telah menjelaskan beberapa hambatan yang Bapak alami saat pembelajaran. Mungkin Pak Basit bisa menceritakan sendiri solusi apa biar hambatan tersebut bisa diselesaikan Pak, meminimalisir lah, mengurangi, bahkan menghilangkan agar hambatan tersebut tidak terjadi di pembelajaran Pak Basit setelah ini nanti. Jadi biar yang waktu
tidak waktunya terkelola dengan baik dan anak-anak juga siap gitu. Mungkin ada solusi dari Pak Basit apa? Nah, sebelumnya harus mempersiapkan diri ya, semuanya dengan baik dari awal pembelajaran sampai akhir. Dan pembelajaran itu dibuat diskusi yang sangat menarik. Karena ini kan materinya berkaitan dengan cabang-cabang iman ya, kita harus kalau menarik ya kemungkinan ya harus serius ya berkaitan dengan iman ya. Ya biar anak itu dalam berdiskusi itu juga daya kreativitas anak itu muncul gitu Pak. Jadi dibuat persiapan, kemudian yang kedua diskusi atau pembelajaran yang menarik ya Pak. Ya meskipun kalau kita belajar akidah itu bahasanya serius harus semua, serius, iya. Kalau kita buat guyonan kan ya nggak bisa. Memang ada serius. Mungkin nanti ada materi yang lain yang bisa untuk di sela-sela mungkin bisa menarik. Contohnya apa Pak? Kita di sela-sela pembelajaran itu ada ice breaking. Oke, jadi semangat motivasi. Jadi itu memang perlu ya Pak. Iya. Jadi diberikan ice breaking. Biar tidak jenuhan. Ya. Selama ini gimana Pak Basit? Untuk ice breaking itu jalan dengan baik atau enggak? Atau ya kadang-kadang berjalan dengan baik. Kadang-kadang lupa ya. Kita Lupa. fokus ke materi. Akhirnya kan ice breakingnya berlalu gitu aja. Nah, itu jadi memang itu pentingnya kita ada menyusun RPP itu tadi Pak, kita belajar itu ketika kita menyusun RPP ada ice breaking. Terus ya memang kita pedomannya RPP, ice breaking ada ya pelaksanaannya harus ada. Tapi ya manusia laki-laki lalai. Apalagi nanti kita disuguhkan dengan kegiatan lain itu loh Pak. Tidak hanya mengajar ini. Kegiatan-kegiatan yang ada di luar. Kemudian Pak Basit bisa Bapak sampaikan atau ceritakan rencana Pak Basit solusi-solusi seperti tadi itu mau di actionnya kapan Pak Basit? Ya nanti masuk ke semester 2. Semester 2 ya Pak. Jadi ini kan sudah mau asesmennya. Jadi kita holistik. P2 P5 kemudian asesmen baru bisa ya bisa dipersiapkan Pak Basit. Tadi ice breakingnya disusun dengan baik ya. Besok semester 2 sudah bisa dipraktekkan. Cari referensi ya. Mungkin bisa cari referensi siapa Pak kalau ice breaking itu? Dari internet Pak. Internet ya? YouTube. Seperti saya. Berarti Pak Ali YouTube ya. Saya itu juga otodidak apa ya dari YouTube. Saya di penggerak ini juga apa lihatnya YouTube tugas itu referensi tidak jiplak sih tapi referensi gitu. Terakhir pertanyaan Pak Basit, aktivitas pengembangan Pak, arah pengembangan Bapak itu ke depannya bagaimana Pak? Apa yang akan jenengan kembangkan? Pembelajaran seperti apa? Ya pembelajaran berkaitan dengan itu tadi diskusi itu Pak. Diskusi lebih anak. Aktivitas pengembangan tadi yang jenengan sempat sampaikan tadi tuh. Aktivitas arahnya apa ke berdiferensiasi kah atau ke apakah gitu konten semua tadi apa produk ya jadi itu ya Pak aktivitas pengembangannya pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya proses dan konten tapi produk ya jadi ukuran keberhasilannya Pak kira-kira Pak Basit itu bisa menghitung dari skala 1 sampai 10 dari angka 1 sampai 10 kira-kira kalau Pak Basit mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan strategi konten proses itu berapa? Di angka berapa? 1 sampai 10 kira-kira kemampuannya jenengan di angka berapa? Bisa optimisnya jenengan? 7 ya 7 ya nggak apa-apa ukuran keberhasilan skala 7 ya Pak itu bagus banget itu 7 kemudian untuk mendukung biar Pak Basit bisa mencapai angka 7 itu dalam pembelajaran berdiferensiasi kira-kira siapa yang bisa Bapak ajak untuk mendukung itu? Ya wali kelas, guru-guru, kepala sekolah juga. Bapak kepala sekolah. Mungkin kalau wali kelasnya gimana Pak? Mungkin guru yang mungkin satu mapel gitu. Rekan sejawat.
Gitu ya. Ini juga kapan Pak untuk ditindaklanjuti? Di semester 2 Semester 2 ya Pak. Ya, jadi ya, semoga di semester 2 nanti pembelajaran yang dilaksanakan Pak Basit apa itu sudah apa ya melaksanakan berdiferensiasi, tidak hanya proses dan konten tapi produknya itu ya Pak. Tapi juga Pak Basit juga sudah merencanakan ada banyak speaking yang nanti Pak Basit juga secara tidak sadar, secara tidak langsung Pak Basit menemukan ide dari jenengan sendiri mau cari di YouTube ya. Nah, itu nanti banyak referensi bisa untuk kita tiru, kita implementasikan di dalam kelas. Pak Basit mungkin itu beberapa pertanyaan dari saya terkait kegiatan pasca observasi ini. Ada beberapa catatan dari saya yang intinya selama observasi kemarin saya Pak Basit itu sudah yang menjadi catatan saya Pak, pembiasaannya baik di awal pembelajaran, berdoa, kemudian juga mengecek kehadiran siswa, dan ini yang paling penting mungkin Bapak Ibu guru itu lupa menanyakan keyakinan kelas, dan itu sudah dilaksanakan Pak Basit gitu. Ayo coba berdiri dulu, kemarin itu suruh apa Pak? Itu loh kerapian, cek kebersihan, terus cek sampah-sampah kemudian jangan suruh untuk buat sampah dulu agar kelas itu nyaman. Kalau nyaman pembelajarannya menyenangkan. Kemudian penyajian materinya Pak Basit juga profesional ya, menjelaskan materi dengan memancing siswa biar aktif. Ada anak yang tidak aktif, bagaimana Pak Basit itu memberikan sebuah itu biar aktif. Kemudian metode pembelajarannya juga sudah dilaksanakan TTW sesuai dengan pra kemarin Pak, obrolan kita. Kemudian itu juga ternyata Pak Basit sudah melakukan pembelajaran yang mengundang antusiasme siswa. Luar biasa sekali Pak Basit. Kemarin juga ada ice breaking ya Pak. Ice breakingnya penyemangat itu. Sukses. Iya, itu penting loh Pak. Kalau kata-kata itu ada di alam bawah sadar, itu sering disampaikan. Oh iya, rekam dalam bawah sadar, akhirnya menjadikan motivasi semangat. Sukses adanya di dalam bawah sadar itu sukses. Oke Pak Basit, mungkin itu saja percakapan kita pada hari ini pasca observasi. Mungkin itu saja Pak Basit, saya akhiri ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Basit atas waktunya.